10 filosofi Montessori yang bisa diterapkan di rumah. Sediakan lingkungan yang sesuai dengan kemampuan anak. Bagikan kegiatan yang tingkat pemahamannya mudah bagi anak. Ikuti kemampuan anak dan sebaiknya tidak memberikan aktivitas yang terlalu sulit baginya. Kita tidak dapat meletakkan mainannya begitu saja, tetapi kita perlu mengobservasi minat dan ketertarikan anak. Di dalam lingkungan Montessori, perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang kita berikan bisa memaksimalkan pembelajaran mandiri dan memudahkan anak, lalu memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi. Contohnya, kita bisa menyiapkan rak yang terbuka dengan tinggi yang sesuai dengan tinggi anak, agar ia bisa mengambil materialnya secara mandiri. Hal ini bisa mendorong kemandirian dan kepercayaan diri anak bahwa ia dapat melakukan sesuatu tanpa banyak meminta bantuan orang lain. Tipsnya adalah, cobalah untuk duduk di lantai untuk melihat seperti apa semuanya dari tinggi badan mereka. Keinginan alami untuk belajar. Follow the child adalah pernyataan yang seringkali didengar dalam pendidikan Montessori. Pernyataan ini terkadang menimbulkan kebingungan tersendiri. Apakah benar kita harus terus-menerus mengikuti keinginan anak? Tentu saja bukan seperti itu artinya. Tapi di dalam menerapkan follow the child, kita perlu melakukan observasi dan mengetahui apa sebetulnya yang menjadi ketertarikan dan kesukaan anak. Dr. Maria Montessori menyadari bahwa anak-anak mempunyai motivasi intrinsik untuk belajar. Dengan lingkungan yang tepat, rasa cinta belajar akan tumbuh dengan sendirinya. Hands-on learning. Hal mendasar yang membedakan Montessori dengan pendekatan pendidikan tradisional lainnya adalah anak didorong untuk belajar melalui seluruh indahnya. Ia belajar menyentuh dan merasakannya sendiri. Tangan menyerap informasi dengan cara yang konkret untuk kemudian diteruskan ke otak. Mendengar atau menonton sesuatu adalah suatu hal, tetapi kita belajar pada tingkatan yang lebih mendalam ketika kita mengintegrasikan kegiatan mendengar dan menonton dengan menggunakan tangan kita. Kita beralih dari belajar secara pasif menjadi belajar secara aktif. Saat anak-anak diberikan kesempatan bekerja dengan tangan mereka, anak-anak akan mendapatkan pemahaman yang konkret. Hal ini akan membuat koneksi syaraf di otaknya yang akan membuat pengalaman nyata terekam oleh pikiran mereka. Periode sensitif menggambarkan suatu momen ketika anak selaras dengan pembelajaran, keterampilan, atau konsep tertentu. Dan ini terjadi dengan sangat mudah tanpa harus bersusah payah. Kita bisa mengamati anak-anak kita untuk melihat mereka sedang berada pada periode sensitif yang mana. Dan kita bisa menyediakan aktivitas yang sesuai untuk mendorong ketertarikan ini. Ketika balita mulai meniru ucapan kita, itu berarti mereka berada di periode sensitif untuk bahasa. Dan kita bisa berfokus pada memberi anak kosakata baru yang familiar agar mereka bisa berlatih. Dan jika seorang anak tertarik memanjat meja, kemungkinan besar mereka berada di dalam periode sensitif untuk bergerak. Dan kita perlu mempraktikkan keterampilan tersebut. Daripada membiarkan mereka memanjat furniture yang berbahaya, kita bisa menciptakan halang rintang dengan bantal, selimut, atau sesuatu agar mereka bisa berlatih keseimbangan dan sesuatu untuk dipanjat. Pada anak usia 0-6 tahun, mereka memiliki 6 periode sensitif, yaitu bahasa, keteraturan, detail kecil, kemahiran bergerak, eksplorasi indrawi atau sensori, dan juga sopan santun. Nanti saya akan memberikan video khusus tentang periode sensitif ini ya. Dan perlu diingat, periode sensitif ini tidak dapat terulang lagi. Jadi kita perlu memaksimalkan kesempatan yang sangat berharga ini pada usia 0-6 tahun anak. Absorbent mind. Di dalam 6 tahun pertama kehidupan anak,
mereka belajar dan berpikir sangat berbeda dengan kita yang sudah dewasa. Di masa ini, anak-anak memiliki otak seperti spons yang sangat mudah dan cepat menyerap informasi dari sekitar lingkungannya. Seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Maria Montessori, sebuah spons bisa menyerap air kotor sama mudahnya dengan menyerap air bersih. Seorang anak akan menyerap pengalaman negatif semudah dengan mereka menyerap pengalaman positif. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita sadar diri untuk menjadi teladan positif bagi anak-anak kita, memberikan keindahan dan menawarkan kebijakan untuk mereka serap. Selanjutnya, ada kebebasan dengan batasan. Ini merupakan salah satu prinsip utama dalam pendekatan Montessori. Konsep ini menekankan pentingnya kesempatan untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi, namun tetap dalam kerangka batasan dan lingkungan yang terstruktur. Prinsip ini bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan diri anak dengan memberikan tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, sambil tetap menghormati kebutuhan dan batasan lingkungan yang aman dan bermanfaat. Disiplin dalam pendekatan Montessori lebih berfokus pada memberikan pengertian dan membimbing daripada hukuman. Ketika anak melampaui batas, mereka diberi pemahaman tentang perilaku yang lebih baik dan diberi dukungan untuk mencapainya. Prinsip kebebasan dengan batasan ini membantu anak untuk menjadi individu yang lebih mandiri, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Dengan memberikan kebebasan yang terstruktur dan mendukung, anak-anak memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka sendiri sambil belajar mematuhi norma dan batasan sosial yang ada. Sebagai orang tua, kita bisa menegaskan apa yang diharapkan dan diikuti dengan batasan yang penuh kasih sayang, kemandirian, dan tanggung jawab. Bantu aku agar aku bisa mandiri. Dalam Montessori, anak-anak belajar untuk menjadi sangat mandiri. Kita tidak melakukan ini agar anak tumbuh secepat mungkin. Biarkan anak-anak menjadi anak-anak. Kita melakukan ini karena anak-anak menyukainya. Anak-anak ingin bisa melakukan lebih banyak hal, berkontribusi menjadi bagian dari keluarga, ruang kelas, atau masyarakat. Kita melihat kepuasan di wajah mereka ketika mereka melepaskan sepatu mereka sendiri, mengembalikan sesuatu ke tempatnya, atau membantu seorang teman. Kedamaian terpancar dari wajah mereka ketika mereka bisa melakukannya. Melalui kemandirian, anak-anak juga belajar cara bertanggung jawab merawat diri mereka sendiri. Perkembangan individu. Setiap anak memiliki garis waktu perkembangan mereka sendiri yang unik. Montessori tidak hanya menghormati setiap garis waktu anak yang unik, tetapi juga fakta bahwa setiap anak mempunyai tingkat energi yang berbeda dan tingkat fokus yang berbeda. Beberapa anak senang mengulang dan terus mengulang sampai mereka menguasai suatu keterampilan. Anak lain belajar dari mengamati orang lain, dan ada anak juga yang bergerak untuk belajar. Montessori menghormati bagaimana anak-anak ini belajar dan menghormati perkembangan individu mereka. Respect the child. Menghargai anak-anak adalah fondasi dari seluruh filosofi Montessori. Orang dewasa perlu menunjukkan rasa hormat dan membantu mereka menawarkan berbagai hal dan belajar untuk diri mereka sendiri. Apabila anak dipercaya untuk membuat pilihan, akan mengembangkan keterampilan dan kemampuan otonomi pembelajaran yang mandiri, serta harga diri yang positif. Dalam pendekatan Montessori, observasi merupakan salah satu elemen penting untuk memahami perkembangan dan kebutuhan anak secara individu. Observasi dilakukan oleh pendidik atau pengasuh Montessori untuk mengamati anak-anak dengan seksama dalam lingkungan pembelajaran mereka. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi minat, tingkat keterampilan, kebutuhan, dan karakteristik unik setiap anak. Observasi dalam Montessori mencakup beberapa aspek seperti pengamatan tanpa campur tangan. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati anak-anak
tanpa campur tangan atau intervensi dari pendidik. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk secara alami mengeksplorasi lingkungan mereka dan menunjukkan minat dan juga preferensi mereka. Catatan tertulis adalah pengamat biasanya mencatat perilaku dan aktivitas anak selama proses observasi. Catatan ini bisa menjadi dasar untuk dianalisa lebih lanjut tentang kemajuan anak dan perkembangan pembelajarannya. Fokus pada periode sensitif. Montessori mengakui adanya periode sensitif dalam perkembangan anak, yaitu ketika anak memiliki dorongan alami untuk belajar suatu keterampilan atau konsep tertentu. Lalu yang keempat itu ada pengamatan lingkungan. Observasi tidak hanya berfokus kepada anak, tetapi juga pengamatan yang melibatkan lingkungan pembelajarannya. Lalu yang kelima ada pembimbing dan pengembangan diri. Observ ini memberikan wawasan penting bagi pendidik tentang cara terbaik untuk membantu dan mendukung perkembangan setiap anak dengan memahami keunikan masing-masing anak. Jadi itu merupakan 10 filosofi Montessori yang bisa kita terapkan di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.